Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali bisa hadirkan kembali Mana Surga ke hadapan ruangan Anda dan bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya percaya bahwa inilah jalan-jalan Tuhan yang ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan, yaitu bagaimana saudara dan saya menjadi saleh-salehnya. Buat apa jadi orang Kristen kalau hidup kita nggak saleh, Bapak Ibu? Karena hidup kita tidak menganut kepercayaan sekali selamat tetap selamat. Tuhan mengajak saudara dan saya untuk memahami baik-baik bagaimana menjadi pribadi yang memiliki kekuatan ketika kita menjadi saleh. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata ziarah di sana dikatakan bukan ziarah ke makam pahlawan atau ke makam orang tua kita, bukan Bapak Ibu ya, atau ke kuburan. Tapi kata ziarah menggunakan kata mezilot dari akar kata zalal, yang punya pengertian naik atau mendaki. Jadi mengikut Tuhan itu punya pengertian bagaimana kita ada di jalan Tuhan, punya kehidupan yang naik mendaki menuju keserupaan seperti Kristus. Dan dalam terjemahan Pesita dikatakan kata ziarah punya pengertian jalan-jalan Tuhan. Jadi bagian menarik adalah ketika kita di jalan Tuhan, di sana kita memiliki kebahagiaan, kita punya hasrat untuk naik, menjadi pribadi yang terus mendaki ke arah Kristus, sehingga kita ada di jalan-jalannya. Itulah letak kebahagiaan kita. Dalam kata bahagia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata asri. Kata asri punya pengertian diberkati. Jadi saya khawatir ketika kita tidak memiliki kekuatan menjalani kehidupan ini, saya khawatir kita tidak ada dalam jalan Tuhan. Karena kita sudah berkata, hidup kita akan diberkati, hidup kita akan mengalami kebahagiaan. Waktu saudara dan saya berziarah, naik ke arah Tuhan, punya niat, punya kemauan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itu namanya peningkatan rohani. Dalam kehidupan orang percaya, jalan kita itu ada 3 macam. Yang tadi dikatakan ziarah, naik atau mendaki. Yang kedua datar, yang ketiga menurun. Saya berdoa supaya Anda tidak datar. Datar itu dalam bahasa kitab Wahyu dikatakan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Itu kita bilang akan dimuntahkan oleh Allah. Yang kedua menurun. Menurun punya pengertian rohani kita merosot. Udah percaya Yesus tapi nggak ada buah-buah pertobatan. Dan itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu kasih. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Bukankah ketika kita bertobat memiliki buah pertobatan adalah kehidupan yang saleh? Mari kita belajar hari ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi punya kehidupan yang naik, mendaki ke arah Tuhan di dalam jalan-jalannya Tuhan, supaya kita punya kekuatan dan hidup kita berbahagia dan diberkati. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 3. Jadi barang siapa yang mau mengikut aku, kata mau bicara tentang kerelaan. Jadi kita naik ke arah Tuhan itu punya kehidupan yang rohani yang naik, itu kerelaan kita, tidak pernah dipaksa oleh Tuhan. Kehendak bebas Anda, Bapak Ibu. Nah, kita mengajarkan siapa yang mau mengikut aku, berkata, ia harus menyangkal diri. Kata harus itu sesuatu yang perlu Anda perhatikan. Harus menyangkal diri. Dan itu bicara tentang bagaimana akan menghasilkan satu kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kehidupan yang penuh dengan penurutan dan akhirnya menjadi orang yang saleh. Karena menyangkal diri adalah bagian di mana kita mengalahkan keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Lalu memikul salib setiap hari, bukan cuma hari Minggu aja Anda kelihatan suci, tapi pikul salib setiap hari. Karena pikul salib bicara tentang bagaimana kita mempertahankan kesucian atau kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita lewat korban berharga Tuhan Yesus. Lalu mengikut aku, bicara Anda berkata dalam kebenaran, bicara bagaimana kita berjalan dalam kebenaran. Dan itu yang setiap hari Tuhan ajarkan buat kita. Jadi bagian menarik adalah saudara dan saya harus belajar menjadi pribadi yang mengerti. Hidup saya sebagai orang Kristen harus naik supaya saya mengalami berjalan di jalan-jalan Tuhan, sehingga kesalehan itu ada dalam hidup saya dan saya menjadi pribadi yang mengalami kebahagiaan atau hidup yang diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Itu suatu keharusan. Bagaimana menyangkal diri ketika Anda ingin marah, pengen tersinggung, pengen ngambek, ya pengen menjadi orang yang melampiaskan hawa nafsu. Yuk, sangkali diri, kalahkan keinginan daging. Roma pasal 8 berkata, kalau orang hidup dalam keinginan daging tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Hidup daripada roh, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Buatlah Tuhan bahagia punya Anda, karena Anda berjalan dalam keinginan roh dalam hidup kita. Dan yang menarik sekali adalah semua pada akhirnya dunia ini akan dihancurkan. Wahyu pasal 20 ayat 21 dan 22 dikatakan setiap kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus, Bapak Ibu. Hidup Anda akan dibukakan semua kitab, termasuk kitab kehidupan, dan segala perbuatan kita dicatat di sana dan kita akan bertanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Jangan dikira ketika Anda ngambek, Tuhan tidak catat. Anda ngambek dalam pengiringan makan Yesus, jangan lupa Anda dicatat di dalam kitab-kitab itu. Dan luar biasa lagi adalah belajarlah jadi anak Tuhan yang meyakinkan diri Anda ada namamu dalam kitab kehidupan itu. Dan itulah pesan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. 2 Petrus pasal yang ketiga 11 dikatakan, jadi dalam semuanya segala sesuatu akan hancur. Jadi bagaimana betapa harusnya kamu saleh dan
suci di hadapan Tuhan. Dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tadi harus menyangkal diri, harus pikul salib, harus mengikut Tuhan. Sekarang Tuhan bilang begini, jalan naik ke surga itu membuat kita harus belajar suci dan belajar untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Ingat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya berharap kita berdua bersama dengan saudara kekasih yang ada, yuk kita siapkan diri kita ke pengadilan Bema, bukan pengadilan aras putih. Kalau pengadilan tatah putih itu pengadilan untuk menjatuhkan hukuman di pengadilan terakhir. Tapi kalau pengadilan Bema, di mana orang-orang percaya akan diadili untuk diberikan upah. Sampai Yesus berkata, sabaslah hambaku yang setia, turutlah dalam kesukaan Tuhanmu. Terus berkati kekasih Tuhan, Shalom, salam mana surga. Haleluya.